Halo orang baik dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Mimin Sarimin. Kali ini saya akan merangkum alur cerita anime Bleach Thousand Year Blood War episode yang ke-7. Dan tanpa banyak cakap di awal, langsung aja pasang headset kalian dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Di awal film kita diajak flashback ke 1000 tahun lalu, di mana pada saat itu terjadi pertumpahan darah antara Gote 13 pimpinan Yamamoto berhadapan dengan para Quincy pimpinan Yuhava yang saat itu mencoba untuk menginvasi Soul Society. Namun invasi Quincy pada saat itu dapat dipatahkan dengan mudah oleh para Gote 13 yang kala itu dipenuhi oleh para kapten dengan kekuatan di atas rata-rata serta memiliki nafsu membunuh yang sangat buas. Dalam pertempuran brutal itu, Yuhava selaku pimpinan Quincy pun dapat dikalahkan oleh Yamamoto, di mana sebelum disabet oleh pedang api Yamamoto, Sasakibe lebih dulu menancapkan Zanpakuto-nya ke tubuh Yuhava. Scene pun berpindah ke masa damai, di mana kemudian kita diperlihatkan pada sosok Shinigami muda yang sedikit bandel juga kepo terhadap lukisan unik yang ada di dinding ruang kerja Yamamoto. Kemudian Yamamoto menjelaskan bahwa lukisan itu adalah iblis yang pernah menyerang Soul Society 1000 tahun yang lalu. Dan setelah beberapa scene flashback, kita pun dibawa kembali ke medan pertempuran yang sesungguhnya saat Yuhava akan beranjak pergi meninggalkan Yamamoto yang sudah tewas. Kekalahan Yamamoto ternyata berdampak langsung kepada para kapten Gote lainnya, salah satunya adalah Shunsui Kyoraku yang terkena tembakan Steren Ritter bernama Roger. Sebelum benar-benar pergi dari medan pertempuran, Yuhava masih sempat mengungkapkan pandangannya terhadap Yamamoto yang untuk saat ini Yuhava tidak lagi memasukkan Yamamoto ke dalam salah satu ancaman perang. Yuhava berpendapat kalau masa damai telah membuat Yamamoto dan Gote 13 menjadi lemah, tidak seperti Gote 13 pada 1000 tahun lalu. Saat itu Yamamoto begitu Spartan hingga layak dijuluki sang iblis pedang. Begitu juga dengan para Gote 13 yang kala itu lebih tepat disebut sebagai pembunuh haus darah daripada penjaga Soul Society. Hingga akhirnya Yuhava lalu melenyapkan Yamamoto untuk selamanya. Kemudian setelah itu Yuhava memberikan perintah kepada Steren Ritter untuk menghancurkan seluruh Soul Society secara total, di mana para Steren Ritter akhirnya memanggil pasukan Soldat untuk membantu meratakan Soul Society.
Dalam situasi yang sudah sangat chaos, tiba-tiba saja semua yang berada di medan pertempuran dibuat kaget dengan adanya ledakan disertai kemunculan jagoan kita Ichigo Kurosaki, di mana sebelumnya dia dipenuhi amarah saat merasakan banyaknya Reiatsu yang menghilang dengan cepat. Setelah melihat keadaan Soul Society yang luluh lantak akibat serangan Quincy, amarah serta emosi Ichigo pun mendidih sejadi-jadinya. Dia lalu menemui Byakuya yang sudah dalam keadaan sekarat dan mengabari bahwa Rukia dan Renji masih dalam keadaan hidup. Di momen yang singkat ini, Byakuya dengan rendah hati meminta Ichigo untuk menyelamatkan Soul Society. Dia juga merasa malu karena sebagai Kapten Gote 13, dia tidak mampu menghalau musuh yang telah menginjak-injak si Retei hingga menyebabkan banyaknya anggota divisi yang tewas. Dengan kondisi yang sudah babak belur, namun masih ada tekad membara pada dirinya, Ichigo pun mendatangi Yuhava dan Oswald yang kala itu akan pergi. Pertarungan antara dua kekuatan hebat pun pada akhirnya tidak bisa terelakkan lagi. Terlebih saat Ichigo mengetahui kalau Yuhava adalah biang keladi dari semua kekacauan ini. Ichigo yang sudah babak belur itu ternyata kewalahan menghadapi kekuatan Yuhava. Meskipun ia sudah mengeluarkan Getsuga Tenso, namun ternyata Yuhava bisa menghindarinya, bahkan menyerang balik Ichigo hingga membuatnya terjerembab di tanah. Serangan Yuhava itu justru membangkitkan Blood Fan Ichigo yang mana Ichigo sendiri pun tidak menyadari kalau dia memiliki kemampuan tersebut. Yuhava akhirnya menyadari kecerobohannya di mana seharusnya dia mengirimkan Arrancar untuk menahan Ichigo di Hyukomundo. Namun sayangnya Yuhava justru memilih kuil GOP yang notabene adalah Quincy murni. Akibatnya penjara yang diciptakan kuil GOP justru membuat Reiatsu Ichigo bangkit dari akarnya dan membuatnya dapat keluar dari kurungan penjara tersebut. Yuhava lalu mengungkapkan sebuah teka-teki tentang ibu serta jati diri Ichigo yang sebenarnya. Namun untuk lebih detailnya, Yuhava baru akan membuka rahasia itu di Wenden Ridge walaupun dengan cara paksa. Karena batas waktu berada di luar Wenden Ridge telah habis, Yuhava dan para antek-anteknya pun pergi meninggalkan Soul Society yang sudah hancur berantakan. Yuhava juga meninggalkan Ichigo dalam keadaan yang sudah tak berdaya. Di akhir cerita, Ichigo yang tidak terima dengan kepergian Yuhava begitu saja pun bangkit dan coba untuk menyerangnya. Namun dengan sigap dan sangat cepat, Yugram yang sejak awal mengawal Yuhava berhasil menghalau serangan Ichigo hingga mematahkan Zanpakuto miliknya.
Dan sebagai penutup di episode ini, Yuhava sempat mengucapkan selamat tinggal kepada Ichigo dengan menyebut Ichigo sebagai putranya yang lahir dalam kegelapan. Dan untuk sementara, cerita pun bersambung.